Nah, jadinya gue kalau nikah beda agama kayak gue. Mau, nggak apa-apa, pinter kan. Ya. Emosional tapi. Anjing pedes banget bangsat. Wah parah. Pedesnya telat bro. Minum aja, kita minum. Cheers. Diminum itu tambah pedes bro. When did you lose your virginity? Oke teman-teman bacot, balik lagi ke segmen kita pedas panas, makanan pedas pertanyaan panas. Hari ini kita kedatangan dokter terhits satu Indonesia. Aduh. Sang dokter Tirta. Oke. Ya, Dok, nggak bisa skip makanan, tanya aja. Nggak bisa dok. Dokter tahu kita di sini mau ngapain hari ini? Enggak lah, kemarin si Matt cuman bilang tanya-tanya tipis. Pas datang lihat sambal segini banyak langsung shock gua. Tapi dokter Tirta bisa makan pedes dong? Sebenarnya bisa nggak bisa. Selalu tertantang kalau ditantang. Jadi kita akan makan mie instan dari level 1 sampai level 10 pedesnya dengan sambal-sambal kita ini, dan pertanyaannya makin pedes, makanannya juga makin pedes. Oke? Wah gila. Di level 1 kita ada sambal gagal skripsi guys. Aduh bangke. Lucu gak tapi nama-namanya? Lucu, tapi ya, dalamnya serem bos. Gitu. Matt tuh cuma bilang dikit loh makannya. Oke. Mantap. Kan? Mau. Ayo kita cheers. Mantap. Oke dokter Tirta, kan nama panggilan lu Cipeng nih. Iya. Ya kan? Lu bisa dipanggil Cipeng tuh dari mana sih? Jadi awal mulanya pas gua pertama kali ke Jakarta 2015 itu kan sewa ruko, bawa duit gocap 50 juta. Duitnya ternyata salah perhitungan. Gue pikir sewa rukonya tuh 40. Jadi 5 juta bisa DP internal, 5 juta gue balik. Buat hidup lah sebulan lah bisa. Sewa rukonya 48. Nah, anjing, pada waktu itu keputusan kan harus diambil saat itu juga. Tetap gue ambil, terus gue DP tukang sejuta dulu. Ya akhirnya gue cuma bisa sejuta buat modal sebulan. Nah, akhirnya gue tidur di ruko gue sendiri yang gue sewa. Kan orang kaget ya, anjing, tumben banget orang Cina ngemper kayak gini anjing. Nah, di situ gue dijuluki Cina gepeng pengkolan. Dan itu melekat. Gitu. Melekat. Cipeng. Dan setelah itu nama Tirta dari bias jadinya Cipeng Jawir karena logat gue medok sampai sekarang nggak bisa hilang. Tapi ini tuh sebelum lulus kuliah atau sesudah lulus? Udah sumpah, udah dokter, ya? udah dokter. Enggak, barusan itu. Oh, baru. Jadi pas lulus kuliah jadi sumpah dokter tuh toko gue udah 6. Oh, berarti pas mulai kuliah pun lu udah mulai bisnis ya? Udah, bisnis pertama gue malah dagang BlackBerry. Terus habis tahu BlackBerry, sneakers. Terus kan gue pikir kalau orang jual beli sneakers bekas, kan harus dicuci, gue cuci, akhirnya jadi kayak gini. Oke, ini gue tarik mundur dulu ya sebelum kita ngomongin bisnis nih. Lu kok mau sekolah kedokteran tapi passionnya bisnis? Jadi sebenarnya kenapa pilih kedokteran tuh karena target. Bokap itu kan termasuk orang bankir. Dia bankir, karyawan bank, dia terbiasa mendidik gue tuh dengan cara target. Apa-apa harus target. Nah saat itu di SNMPTN gue lihat nilai standar tertinggi itu adalah dokter. Oke. Emang basic gue tuh dari SD, SMP, SMA memang ya beberapa kali ke BP. Kalau di Ursulin gue kenal. Ursulin sini satu yayasan sama Santa Ursula lah. Iya. Terus yang jadi masalah gue selamat tuh karena memang otak sama wakil olimpiade. Saat itu matematika sama biologi. Nah pada waktu itu gue keterima, gue lihat standar paling tinggi FK, ya udah gue ambil FK. Dan kalau nggak keterima FK, gue harus masuk musik gue. Oh, jadi kalau nggak dokter musik? Musik, karena memang jauh. Tapi akhirnya keterima di FK, aku keterima itu di FK UGM sama Undip. Terus gue milih di Jogja karena Jogja dan gedungnya bagus saat itu. Iya, UGM lah. Bukan berarti Undip gedungnya jelek, enggak. Saat itu gue terpana sama gedungnya, gue ujian itu di ruang patologi anatomi. Terus bagus banget? Wah anjir, gue kaget, wah anjir, bagus banget. Nah disitulah gue
udahlah ambil ini aja. Di Undip bagus juga, tapi gue pikir gue penasaran sama Jogja gara-gara sebuah quote yang bilang kalau lu kuliah di sana dan lu happy, suatu saat kota itu manggil, dan bener rumahku di sana ya. Oh ya? Iya. Dokter Tirta ini berarti pas lu lulus kuliah, lu sempat kerja sebagai dokter atau enggak? Gue sampai sekarang masih dokter gua. Oh, masih kerja sebagai Aktif masih gua. praktek berarti? Masih, Pak. Saat itu gue kerja di Puskesmas Turi, Rumah Sakit UGM. Gue sempat beberapa kali ganti dokter jaga juga. Tapi ketika di Puskesmas, gue memandang sesuatu yang beda. Biasanya kalau dokter itu kan jalan hidupnya mereka dokter umum, spesialis, kerja rumah sakit besar. Saat di Puskesmas, gue ditempatin di Turi. Turi itu sekitar 15 kilo dari puncak Merapi. Di situ gue dipasarnya untuk edukasi di dusun sama kepala puskesmas gue. Dusun-dusun itu ada sekitar 100-an kakak. Nah disitulah gue harus menyampaikan edukasi kesehatan dalam bahasa yang mereka ngerti. Nah di situ skill komunikasiku dilatih. Nah saat itu gue suka. Oh ternyata konten kayak gini menyenangkan. Nah dari situ gue ikut edukasi. Padahal tugas dokter yang lain tuh ada banyak, ketemu pasien, edukasi, dinkes, ada yang dosen juga. Nah gue lebih memilih yang seperti itu. Dan sampai sekarang nih berarti? Sampai detik ini. Dan gue sebenarnya masih aktif di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Cuman prakteknya fleksibel. Nah, gue lebih senengnya telemedicine, gratis telemedicine. tapi. Itu mungkinkah itu alasannya kenapa nggak lu ambil spesialis gitu lanjutin? Iya, bener. Exactly ya. Jadi, gue nggak ngambil spesialis itu karena satu usahanya udah terlanjur besar saat itu. Udah, puji Tuhan sudah punya sekitar 8 toko saat gue sumpah. Dan saat itu diberi 2 pilihan. Kalau gue spesialis, ya gue 5 tahun nggak akan dapat penghasilan. Dan 5 tahun gue nggak akan bisa ngurus yang lain. Karena ketika kita pendidikan spesialis atau PPDS atau residensi, lu bener-bener di push limit. Nah, gue lebih memilih meninggalkan itu. Walaupun saat itu orang menyayangkan. Karena gue sudah, IP udah bagus, lulus juga termasuk yang tercepat. Jadi gue berharap orang berharap spesialis. Ternyata jalan gue lebih ke pelayanan publik. Wah, anjir. Nah, sambal nomor 2 kita ada sambal jempol netizen, guys. Oke, cheers. Wah, mantap loh. baunya pedes banget. Oke. Kan kita udah tahu ya, tadi dokter Tirta udah cerita kalau misalnya sekolah kedokteran itu target, tapi sekarang suka. Tapi gimana sih lu bisa tiba-tiba masuk ke bisnis dan sebelum lu sumpah dokter tuh udah punya 8 gerai gitu, gimana caranya? Jadi awal mula bokap tuh tahu hobi gua tuh kan koleksi sepatu dan musik. Jadi saat itu dia bilang kalau Dari umur berapa? Dari SMP gua. Dari SMP gua udah pegangan belajar. Jadi saat itu bokap gua bilang kalau gua pengen koleksi sepatu itu harus duit gua sendiri. Dari semester 1 gua dagang BlackBerry, Power Balance, gelang legend itu, yang kalau gini seimbang ya. Terus habis itu Jamono, sampai akhirnya gue dagang sepatu. Kebetulan gue suka Blink-182 itu, pas zamannya Tom DeLonge, dia punya brand namanya Macbeth, gue koleksi. Nah disitulah. Gue ingat tuh Macbeth, yang M gitu kan? Yo, itu kalau hitam putih soalnya. Parah. Kalau zaman dulu banget tuh udah pakai itu, sukanya popang, emo banget. Kalau nggak suka BMTH. Nah saat itu gue juga di tren itu, gue jual beli sepatu bekas, gue cuci. Ternyata orang ngekos nitip-nitip, gue maintain, sampai akhirnya jadi toko sendiri di September 2014. Itu di semester gue 6. Terus tinggal lu replicate akhirnya jadi banyak. Ya, gue sempet gagal 3 kali, pas gue jual sepatu tuh malah gagal. Makanya gue jual sepatu bekas. Jual sepatu baru gagal, jual motor gagal, sama yang gue paling nyesel tuh jual BlackBerry. Itu udah berhasil. Gue dulu seangkatan sama Untung Store, Renan sama Putra Siregar. Di Kaskus dia tetap lanjut. Dia lanjut di Kaskus jual iPhone. Gue memutuskan gue nggak suka iPhone. Lu mau jual BlackBerry aja? Gue jual BlackBerry, gue take out. Habis gue take out cash, gue jual sepatu. Mereka sukses jual iPhone, gue jeblok gue jual sepatu. Jadi itu sepatu yang lu bawa sendiri maksudnya? Sepatu reseller gue. Oh reseller, ya. Baru-baru, udah disitulah pas kita ketemu lagi, gue ketemu Mas Untung. Sama ketemu kemarin Mas Rudi Salim, dia juga ternyata awalnya dari BlackBerry juga. Oh iya? 2006, tapi 3 tahun lebih lama dari gua. Ya dia bilang, lu terlalu cepat. Ya namanya anak muda kan. Tapi senang aja kalau lihat orang yang dulu di Kaskus cuma lempar cendol, barter cendol, sekarang udah gede banget. Gila. Mas Rudi Salim tuh dulu di Kaskus. Putra Siregar, Renan, di Salim, Untung Store tuh dulu Kaskus semua. Gila. Tapi berarti lu dari dulu tuh emang suka banget ya ikutan kayak komunitas-komunitas. Suka gua.
Karena gimana ya? Karena kan gue lahir dari keluarga yang emang gue anak tunggal, bokap gue Jawa, ibu gue Chinese. Dan gue terbiasa dengan rasial tuh dari tahun lama. Gue anak tunggal. Dan pada waktu gue dulu di 98 kan ada tragedi ya. Tragedi Mei 98, kantor nyokap gue dibakar. Jadi gue ngerti banget itu sejarahnya kayak apa. Dan dari situ yang nolong gue tuh justru komunitas sekitar rumah gue. Iya. Dan dari situ gue lebih akrab sama komunitas-komunitas, bukan di organisasi. Iya. Ada banyak pepatah yang bilang lu bisa ngelihat orang di mana lu ngelihat teman-teman dekat lu dan lu bisa menilai orang tersebut. Benar. Ya kan? Itu satu. Cuman menurut gua ada lagi nih. Apa ya? Yaitu gimana caranya lu ngebuat orang-orang di dekat lu sama-sama naik. Ah, itu keren. Jadi Ya bukan kan? naik sendiri. Ketika lu di atas, lu juga ngerangkul yang lain. Banget. Gue sempat lihat kayak beberapa menteri kayak Pak Ete sama Pak Lutfi itu teman masa kuliah. Iya, Pak ET, Pak Lutfi sama Pak Sandi. Itu teman masa kuliah. Dan ya kita tahu sekarang beliau di mana gitu. Jadi memang kita nggak ada tahu masa depan, tapi memang tongkrongan dan temen lu kayak ngebentuk kita juga. Kalau misal lingkungan lu memang lingkungan busuk, misal udah tahu. Contoh yang kayak temen gua dulu, lingkungannya dia memang kalau tiap malam kalau nggak madat ya mabuk, oke lah, wajar. Tapi udah madat dan akhirnya candu, jangkis, dan akhirnya menjadi sama susah. Iya. Untuk lepas tuh susah, karena temennya akan ngajak terus. Ya memang lingkungan tuh yang nentuin. Ya lu tetap harus tahu lah. Gue dapet info nih, rata-rata katanya anak buah lu 60% itu adalah napi, anak putus sekolah, anak jalanan, anak pang, dan orang-orang seperti kaum-kaum marginal lainnya lah. Benar, itu gimana benar. tuh? Aspri gua pernah dibui. Nah, Terus tim gua 2 orang di Jogja juga pernah dibui, 3 orang nggak sekolah, dan beberapa akhirnya bisa gua sekolahin sampai ada yang nikah bulan keren. depan. Jadi kenapa? Karena gini, ketika gua jadi dokter, gua tuh menghadapi sebuah fakta kayak contoh, gua pernah dikirim ke edukasi orang tentang kaum marginal, dan mereka itu kayak sebenarnya pengen sukses tapi tidak diberikan chance. Dan mereka tuh kayak berlian sebenarnya. Jadi kayak kita temuin berlian, batu, tapi kalau diolah dengan sudut tertentu mereka bisa berkilau. Dan akhirnya gua ngajak mereka. Bayarannya murah enggak? Kayak contoh toko gua di Jakarta itu kan selama pandemi merugi. Gaji tim gua aja paling rendah tuh 4,1. Kalau di Susan Care yang di Jakarta yang gua sendiri ya. Dan akhirnya beberapa udah bisa nyelesain sampai S1, ada yang saya punya mobil, udah bisa nikah, karena gua berpikir kalau gua membangkitkan semangat mereka akan bisa membangkitkan semangat yang lain. Dan gue udah bilang kalau lu udah kerja di sini lebih dari 3 tahun, lu nggak harus jam kerja datang, tapi lu harus bisa buat kerjaan sendiri. iya. Kalau lu mau cabut dari sini, lu harus lebih gede dari sini. Kalau enggak ya lu stay di sini. Dan rata-rata awet. Nah di situ gue bilang gue hanya memberikan kesempatan bagi mereka, karena aku dulu sulit mencari kesempatan Iya, itu. benar-benar. Dengan harapan kalau mereka gue kasih kesempatan, mereka bisa jadi orang. Mereka ketika jadi orang akan kasih kesempatan yang lain. Itu sebenarnya domino effect, karena gue tahu gak enak rasanya kalau kita nongkrongan doang tapi kurang modal Iya, gitu iya, tuh iya. sulit. Jadi gue cuma ngasih satu kesempatan aja. Ini kita ada sambal temen aja. Wah anjir pedes coy. Wah. Banyak nih. Enak. Apa karena semangatnya kita friend Juni orang ya? Oke, sebenarnya dulu pernah ada cerita lu tuh sempat bangkrut sampai lu cuman harus makan nasi aking, bener gak sih? Bener, jadi itu tahun 2011 tuh goblok banget gua. Jadi namanya arogan ya, gua nggak pernah ngerasain gagal saat itu. Pada waktu itu semester 3 IP gua masih bulat 4. Gua juga komunitas aktif, jadi gua ngerasa kayak jumawa. Terus gua dengan gobloknya ngambil duit penjualan BlackBerry untuk jual sepatu baru. Gobloknya saat itu gue nggak riset, kan di Kaskus nggak ada rekber kan, tapi gue nggak pakai rekber, ketipu gue, loss. Dan saat itu gue hanya tersisa 700.000, dan yang paling parah saat itu gue harus ngambil dari depan tuh ada warung tutung namanya, terus di situ gue makan nasi sisa kemarin. Dan itu bisa bertahan sampai 3 minggu dan gue nggak kuat sih. Endingnya adalah gue pulang ke rumah, diceramai bokap, balik lagi, ujung-ujungnya ya nasi telur ya berusaha lagi, dari akhirnya itu cuci sepatu itu yang akhirnya. Lu kan dari BlackBerry udah profit nih. Jadi cashnya gue ambil semua, terus gue gambling kan, wah. Cashnya lu ambilin semua pas lu udah selesai jualan BlackBerry. Udah selesai, gitu. cash out lah, take out, dan ada tawaran sepatu dari sebuah kota bagus.
Gua ambil, tapi harus ada minimum quantity. Kebetulan MOQ-nya itu sesuai dengan budget gua take it semua cuma sisa 1,2. Ini kita ngomongin brand lokal. Enggak, brand luar. Oh, brand luar. Karungan, bal-balan, tapi jualnya karungan gitu. Kayak thriftingan zaman dulu, tapi ini karungan. Dan akhirnya pas gue beli emang fraud. Ya udah, fraud. Dan gue aja cuma punya 1,2. 500 akhirnya gue buat bayar kos, 700 gue bayar buat makan. Nah, itu bisa bertahan cuma sampai hampir sebulan lebih. Dan nggak kuat kan gue, akhirnya gue cuci sepatu terus gue pulang. Dan bokap gue nggak nolong apapun. Ketawain anjing pulang. Gimana rasanya bangkrut, Le? Wah, su. Dalam hati aku, wah, brengsek, gak dibantuin. Advice yang lu pelajari nih, advice buat anak-anak muda yang mungkin ada di tempat manajemen keuangan. Jadi sebenarnya kayak gini, seberapa kaya pun lu, yang menghancurkan lu adalah sebenarnya financial planning. Paling hancur tuh financial planning, jujur. Kalau ketika kita miskin gak ada duit, justru kita itu bisa memanage uang dengan baik loh. Iya, karena income terbatas kan, tapi kegiatannya banyak. Nah, ketika kita semakin kaya, itu sebenarnya manajemen keuangan kita semakin buruk. Karena kita nggak biasa megang uang banyak, jadi kita spending pengen terlihat kaya. Nah, itu yang salah. Itu yang gue pelajarin dulu. Jadi, gue pengen terlihat spending kaya. Jadi 2015-16, gue goblok lagi itu. Jadi, gue ngabisin duit gue buat... Gue suka Ducati, jadi gue beli Ducati, Harley, CB500, beli apapun, sampai Zoomer, gue beli. Yang endingnya adalah gue cuma dapat pengakuan yang mantap gitu. Dan gobloknya di situ, gue lupa bahwa gue harus expand bisnis juga. Akhirnya gue jual dengan rugi, gue jual lagi dan gue jual rugi, akhirnya gue pakai buat expand juga. Akhirnya gue pikir ya, kalau lo memang sudah punya duit banyak, jangan sibuk untuk terlihat kaya. Iyalah. Itu lu akan bisa self reward sendiri kok kalau lu udah settle. Ya itu yang gue rasain sekarang. Dulu pada waktu itu goblok, cuman dari situ gue bilang lu tuh nggak perlu belajar apapun, mau jadi pegawai kayak pengusaha, freelance, artis, atau mau jadi fotografer atau apapun lah, yang penting tuh atur financial planning sebaik mungkin dan punya rekening tuh lebih dari satu sejak awal. Jadi lu bisa nge-manage uang saku dari bokap berapa, yang buat keep buat kesenangan pribadi berapa. Nah, ternyata pendidikan itu tuh nggak diajari di SD, bro. Pendidikan itu cuma diajari sekali di SMA kelas 1, ekonomi, manajemen, akuntansi. Tapi kelas 2, 3 nggak ada karena IPS harus. Padahal tuh ilmu yang sampai tua pun pakai. Oke, sekarang kita lanjut ke sambal keempat kita, guys. Yang ini namanya sambal kapan nikah. Dokter Tirta. Pacar itu. Dokter Tirta umur berapa sih sekarang? 30 gua. Oh, 30. Udah punya anak gua tapi divorce 2018. Iya. Tapi tetap pengen nikah lagi. Ya. Bentar. Ini enak loh. Ini sambal terasi kita. Aman ya. Sambal keempat ini kita ada game sedikit. Namanya Dr. Tirta DMs. Oke. Dari semua DM ini, oke, ada Jack Ma, Luhut, Kanye West, BCL, Kim Jisoo, Mas Gilang, Dewa, Dr. Reisa. Nah, kalau misalnya dari 8 ini semua, cuma bisa balas 4. Oke. Siapa yang dibales dan kenapa? Wah, Jisoo dong jelas. Kalau sampai gue dibales, wah sujud syukur gua. Nomor 1 berarti Kim Jisoo. Oh, jelas tuh. Tadi tuh dia bilang, thank you for supporting me. Terus wah, langsung gue capture, gue pajang. Pajang. Jangan orang bilang wibu, bukan, men. Jisoo itu visual. Jadi kalau dia kan dari visual Blackpink. She's not only visual, dia menjadi global ambassador langsung dari Dior. Dan Dior tuh salesnya ningkat sampai ratusan % cuman gara-gara ini orang. Mas cuma gara-gara ini orang beneran? Beneran! Makanya semua pada kesel sampai ada boykot Jisoo di Cina. Gara-gara orang Cina ngerasa layak artisnya dia, kenapa Jisoo. Dan ketika kemarin pameran, sampai tahu kan gue di pameran di fashion show di negara Europe, di Milan kalau nggak salah sama di Paris, itu yang datang baik banget, parah, cuma nyebut dia doang. Nomor 2. Keren. Number 1 fan. Oke, nomor 2. Wah, Dewa Bujana jelas. Dewa Bujana. Itu panutan banget kalau di pergitaran. Wah, itu tidak bisa. Tidak bisa dikalahkan. Legend. Tidak terkalahkan. Wah, kalau bisa jamming sama dia, gua rekam, gua tunjukin ke anak gua. Nih, bokap lu, Bos. Legend. Gua pernah main ngiringin si Mas Dewa.
ngiringin doang deh, melodi gue ngiringin doang, gak apa-apa kok. Sekedar, mas, picknya mas. Gak apa-apa. Nomor 3 jelas, LBP. Opung. Wah, mantap. Kapan ada waktu? Siap. Berangkat saya. Kemarin soalnya kan sempat Zoom 2 kali bareng, staffnya juga baik. Apalagi beliau sekarang ketua gerakan Bangga Buatan Indonesia. Wah, kalau dipanggil, siap. Ini lantai kotor. Oh, siap. Gak apa-apa. Nah, Opung mantap. Ya, terus kalau terakhir Kanye West. Yo bro, wow. What's up bro? Ya. Katanya kamu ganti nama Y ya? Kan ganti nama dia. Kemarin di pengadilan dia sah jadi ganti nama tuh jadi Y. Jadi kalau manggil dia Y. What's up ya? Ya, pok. Kalau yang lain gue ngerti lah, cuman Jack Ma ini lu ignore nih. Gue nggak suka sistem kerjanya. Jadi asal lu tahu semua, Jack Ma itu mempopulerkan sistem kerja 996 yang gua jujur gak suka. 996 itu artinya lu bekerja 6 hari from 9 AM to till 9 PM. Itu lagi ditentang di Cina, gerakan-gerakannya, karyawannya, dan Jack Ma dengan bilang, gue sangat mendukung kerja ini karena semua orang jadi pekerja keras. Iya lu yang kaya nih. Nah, jadi gue kalau Jack Ma langsung gue, hi how are you? Sorry bro, I'm not supporting you because you support 996. Yang gue dukung adalah 955. Jadi 9 to 5 dan sama 5 hari. Tapi gila ya kalau punya DM kayak gini, wah, asik habis ya. Wah, apalagi kalau BCL sampai itu. Dokter Tirta lagi sibuk gak? Wah, siap, mau saya iringin lah. Boleh saya gantiin Ariel yang nyanyi. Gak bisa nyanyi saya, Mbak, tapi saya iringin bisa. Gak apa-apa. Juraga 99. Oh, boleh loh, Mas. Saya, Mas, kita berpartner buat apa gitu, Mas? Polesan sepatu, boleh? Apa-apa. Boleh. Dokter Reza sudah sering collab kita di acara apa itu di Satgas Covid. Tapi kalau sama Mas Dewa Bujana, sini Tirta. Oh, siap. Legend ya. Ya, senang nih. Sambal kelima kita ada sambal di PHK. Ini kalau sampai gue diare, kebanyakan sambal, gue besok akan blow up di Twitter. Jangan percaya dan pernah masuk kontennya Matt sama Daryl. Mencret lu. Nggak apa-apa, bagus. Nanti lebih naik lagi. Wah, gila. Oke lah, ini masih oke lah. Oke. Kita cheers dulu. Oke, kita di sambal kelima ini kita mau masuk ke topik yang lebih personal mungkin. Ada foto. Iya. Yaitu topik percintaannya. Sebenarnya Dokter Tirta masih ada kegagalan nih di aspek kehidupan lainnya, which is di personal lu. Iya. Jadi gue pernah nikah, gue punya anak 2 dari pernikahan itu dan gue divorce. Di situ gue sempat ngerasa guilty karena dalam setiap pernikahan ketika ada divorce tuh yang salah selalu cowok ya. Bukan selalu salah cowok, tapi memang kita sadar diri aja karena kan kita dipasrai sebagai kepala keluarga. Dan di situ gue ngerasa kayak sebuah beban penyesalannya nggak akan bisa hilang karena gue ngecewain harapan satu keluarga besar nih. Nah, kita tuh boleh gagal jadi kepala keluarga, bos. Cuman kita nggak boleh gagal jadi seorang bapak. Jadi di sini semenjak gue divorce, gue berusaha jadi bapak yang baik dan hebatnya anak-anak gue support. Jadi kalau di Jogja, kalau di Jakarta kan gue kemana-mana tongkrongannya. Kalau di Jogja itu yang nemenin gue anak gue tuh yang umur 5 tahun. Lucu banget. Dia tahu dan yang logis tuh kenapa gue berusaha menjadi bokap yang baik karena anak gue tahu papa ini gambar apa. Al boleh nggak gambarin? Anakku namanya Adriano Alvarezal kan. Terus yang kedua dia sempet tanya, Papa di video kemarin ngomong corona. Pertanyaan logis, corona kata Papa kecil. Iya, kenapa di poster gambarnya gede? Pusing gak lu? Anak kecil lu 5 tahun tuh kayak gitu. Nah dari situ kan akhirnya seneng gua. Jadi gua sama mantan istri tetap berhubungan sangat baik dan tetap menjadi sahabat dan gue support juga. Dia sekarang lagi kuliah spesialis Opjin dan gua enggak dokter ya? tetap dokter juga dan gue tidak menghalangi dan gue melakukan kewajiban gue. Jadi gue sarankan buat teman-teman yang divorce dan lu cowok jangan cuma lari doang, tanggung jawab lu harus dipenuhi juga. Yang sekarang udah memiliki calon istri, dia juga seorang mantan istrinya anak band. Ya, dan dia anak Bandung, ketemu pas
dia lagi kuliah di ITB, jadi dia online, terus saat itu seminar. Oh, terus lu ada di seminar ya online? Ya, gue jadi ya seminar, gue ikut peserta ya. Gue pengen masuk ITB saat itu. Tiba-tiba gue lihat dia pembicara, terus gue di-invite jadi pembicaranya. Terus gue beli dagangan makanannya. Jadi gue dulu tipikal, gitu ya? modus otoritas tuh mirip sama orang lain juga. React yang banyak. Ya kan? React dulu. Angka 100. Angka love. Bom, like-nya 1 selang-seling. Ya kan, like terus follow, terus habis itu dilihat. Mulai komen. Mulai ngobrol. Thank you. Hai. Ratatat dides. Semua bermula dari DM. Semua bermula dari DM. Kalau DM-nya udah, aduh cantik banget sih, itu pasti cewek akan annoying kan. React aja 100. Terus lihat, diamati, kita profiling. Dia kayak travel vlogger, gue lihat, terus dia lihat, oh punya bisnis, lagi dagang makanan, gue beli tuh. Halo, ini dagangannya Aser, iya saya gitu. Saya mau beli makanannya 100 dong. Serius dok? Iya serius 100. Buat siapa? Dibagi-bagi aja di situ. Wah, keren. Mantap. Ya gitu, itu trik-triknya buat teman-teman. Nah, gue tuh japri pertama di bulan Maret. Gue biarin sampai Mei. Maret 2021 nih? 2020. Oh, 2020? Gue japri. Pas corona mulai itu? Iya, gue japri dari Maret, sebenarnya dari Januari. Iya. Dari Desember, Januari dicuekin gue. Sampai akhirnya gue bilang, Kak, boleh nggak endorse? Baru pas endorse dibales. Oh, mau endorse apa tadi ya? Cuci sepatu. Brengsek kan? Di situ gue udah nawari kebaikan. Kalau cuci sepatunya macet, gue aja yang jemput. Enggak, saya bisa sendiri. Lu di plus, wah jutek ya. Sulasul sih tuh. Enggak, tapi lebih oke kan? Kalau misalnya tiba-tiba udah iya, makanya gue bilang, tetap berusaha. Wah, Tir, susah Tir. Pas waktu itu kan belum ada covid kan. Iya. Susah Tir, susah banget. Nabe, ini orang top influencer, top tier Bandung. Terus kan pusing gue, wah anjing nih. Dibales. Akhirnya gue biarin react pertama video TikTok, gue react, beler DM, jutek, males gue. Mei japri gantian, merasa kan? Karena gue udah gak pernah view story-nya. Ingat cowok-cowok sekalian, cewek itu selalu cek view story pertama itu siapa. Iya. Nah caranya adalah, lu view story terus selama 5 hari, hari ke-6 lu gak usah view story. Dia gantian akan view story lu pakai fake account. Iya, dia pasti kan, kok dia nggak view story gue sih? Nah, apa nih dia lagi deketin orang tuh? Terus pas tahu kamu juga divorce, iya, aku juga. Padahal semua sudah terencana. Mampus. Cuman aku memberikan syarat kalau mau nikah dia harus bisa nerima mantan istriku, karena aku tetap harus ketemu dia dan ketemu anak-anak. Nggak boleh cemburu, nggak boleh marah. Dan harus ketemu anakku. Nah, disitulah kan tantangan besar. Jadi kalau seorang duda mau nikah, itu agak beda sama single. Kelebihannya adalah mungkin mereka lebih pengalaman dalam soal hidup, sama cari duit. Dan lebih sabar karena, ya beberapa orang lebih sabar karena manajemen emosi udah hancur lebur dulu. Cuman, kalau udah punya anak, lu tuh harus bisa memposisikan, lu nggak akan bisa cemburu sama istri yang mantan istrinya. Karena ya lu harus belajar menerima anaknya dan anaknya harus nerima. Nah inilah tantangan setiap orang yang nikah sama duda. Dan begitu juga sebaliknya, kalau lu nikah sama istri yang seorang cewek yang udah punya anak, sama. Dan gue di situ belajar dari teman-teman juga yang ngasih nasihat, dan gue selalu salut sama orang yang pernikahannya langgeng, kayak Vino, Vincent. Karena itu di balik layar tuh itu susah banget. Iya, karena itu susah bro, susah banget. Gue salut banget kayak Vino kan follow cuma 1, istrinya doang. Vincent juga sangat family man banget, Uya juga, jadi menurut gua mereka layak untuk menjadi panutan gua ke depannya. Iya. Jadi intinya adalah kalau lo mau nikah, kembali, saran gue nih yang udah pernah nikah, kalau belum siap berkomit sama orang, jangan nikah. Lebih baik kalau nggak siap, batalin pernikahan lebih penting daripada lu ngecewain harapan satu keluarga besar. Tapi gue mau tahu, gimana caranya lu tahu lu udah siap untuk komit? Simple. Kalau lu masih pengen lebih nongkrong sama temen daripada ngabisin waktu lu sama bini lu berarti belum siap nikah lu. Tuh contoh kayak gini, contoh cewek lu udah ngajak, besok makan malam ya sama keluarga. Sementara cowok lu, temen cowok lu, bro besok hangout bro, di mana? Biasalah bro, di tit gitu. Lu pilih sama temen lu belum siap nikah. Terus yang nomor 2, contoh, lu punya duit banyak
dan lu keep manajemen keuangan, keep beli rumah sama bini gitu. Iya. Tapi duitnya lu pakai enggak buat kesenangan gua. Life only once. Belum siap. Dan yang ketiga, selingkuh itu terjadi bukan karena lu masih masih kesana kemari, ngewe sana kemari enggak. Iya. Tapi selingkuh itu bisa terjadi ketika lu ngechat cewek atau ngechat cowok dan lu delete. Bagiku kayak gitu. Itu it means lu belum siap. Berarti lu masih pengen main-main. Dan menurut gue yang main-main juga banyak dan itu nggak salah. Jadi begitu anak gue cowok 2, suatu saat ketika nanti dia main-main, ya ketika lu salah lu harus tanggung jawab. Tapi ketika lu udah main-main, lu jangan janjiin orang yang berat. Buat lu semua sih, makanya gue salut banget sama Mas Gading juga. Dia juga kayak gitu. Itu contoh-contoh yang harus gue tiru. Jadi lu boleh gagal keluarga, tapi jangan jadi papa, nggak boleh. Yang ini kita ada sambal janji manis mantan. Ini enak banget juga nih. Kita mau tahu masa kecil Dokter Tirta tuh seperti apa sih? Jadi pada waktu itu Mei 98 tuh kan tragedi berdarah di Solo. Gue di situ masih umur tuh. Ya itu lo berapa? 7 tahun. Oh. Lu udah lahir belum? Udah. Lu lahir tahun berapa? 1 tahun. 97. Lu Met? Sama gue juga. 97 ya? Jadi pada waktu itu gue ngerasa kantor nyokap dibakar. Dan nyokap gue loncat di lantai 2. Dan pada waktu itu rumah depan gue kan walaupun bokap gue Jawa, rasisnya parah itu, jadi ditulisin pribumi biar gue nggak kenapa-kenapa. Dan gue selalu berterima kasih sama kampung gue, Baturan Pajarinda. Mereka nge-keep gue supaya gue nggak dikayak gituin. Yang diserang adalah warga-warga Chinese dan keturunan Tionghoa. Yang menurut gue saat itu gue nggak paham. Gue baru paham ketika gue merasakan akibat dari situ. Gue temenan sama orang yang Chinese dijauhin karena bokap gue Jawa. Gue temenan sama yang Jawa dijauhin karena gue Chinese. Dan yang nerima gue adalah warga, teman-teman anak kampung belakang. Terima gue apa adanya dan ceng-cengan lucu-lucuan. Nah ketika di SD SMP gue menjadi sosok yang temperamental. Kalau ada yang bullying, apalagi nyebut nama bapak, berantem. Walaupun gue ke bapak belur, yang penting nantang duluan. Dan itulah yang mengakibatkan ketika gue lihat ada kesempatan kecil, gue tetap akan melakukan itu. Karena gue tahu hidup ini cuma sekali. Daripada gue nyesel nggak pernah ngelakuin, lebih baik gue nyesel ngelakuin. Itu alasan kenapa kalau ditanya, Tir, kenapa lu pernah nyesel nggak ketika ngeritik karantina pada waktu ke Pak Presiden? Nyesel nggak nyesel? Nyeselnya karena itu gue temper, jadi bahasanya nggak terlalu kurang bagus. Tapi nggak nyeselnya adalah ternyata Pak Luhut juga sepandangan. Gue denger nih kayak lu punya penyakit TBC pas lu kecil deh. Ya umur kelas 3. Jadi setelah 98 tragedi, kelas 3 gue TBC, baru sembuh kelas 4. Pada waktu itu dokter bilang sama gue nggak akan pernah gemuk. Nggak akan pernah gemuk? Iya, dan gue akan sakit-sakitan. Sampai sekarang gue bisa hidup dan gue satu-satunya, ya gue termasuk salah satu orang yang belum kena COVID. Gue di situ bersyukur mungkin gara-gara TBC gue, jadi imun gue di atas rata-rata. Tapi memang gue dulu ringkih banget gue. Berat gue juga nggak bisa naik. Gue juga mau nggak bisa naik. Wah anjing. Jangan anjing, amin-amin. Dada gue aja cepat. Gue tuh disebutnya barrel chest. Jadi kalau orang udah TBC sampai ada bolong, dia akan kompensasi paruhnya. Jadi dada gue tuh tulangnya barrel chest. Jadi gue kalau disuruh sepedaan yang pace-nya kuat atau running nggak akan kuat gue. Renang aja gue tulang 15 menit. Hiking gue nggak kuat. Pingsan gue. Karena itu paru-parunya. Iya, kapasitas parunya berkurang. Ditambah gue perokok berat. Jadi gue, ya itulah gue. Nekat gue. Goblok dokter rokok ya. Kenapa? Dulu solidaritas sama pasien. Suruh alasannya itu. Jadi pasien gue ada COPD di puskesmas. Gue tanya, lu kok ngerokok? Ya, saya udah tahu mas ending saya kayak apa. Oh, ya udah saya berobat, saya ngerokok. Kan saya kalau di neraka nggak bisa ngerasain rokok. Asu, logis juga nih anak. Ya udah saya temenin mas. Goblok tuh. Wah, anjir goblok kayak kecanduan misalnya. Orang yang masih... Itu mulainya gara-gara itu? Iya, pas kuliah. Jadi dia yang cerita duluan. Gue tanya kenapa lu ngerokok? Karena gue udah divonis kayak gini. Gue nyesel juga sih. Tapi sekarang gue ngerokok, tapi gue jauh dari anak. Jadi kalau di depan anak dia nggak ngerokok. Jadi gue bukan ngajarin orang ngerokok ya. Itu alasan kenapa gue nggak bisa berhenti. Karena gue udah begitu psikologis, gue ngerasa kayak, ya udah, yang penting dikontrol. Susah loh berhenti ya. Iya pasti lah. Makan terus gue.
Tapi Kalau nanti ya? iya. Dan kalau gue males ya makan tapi cepet gue hipermetabolisme. Makan cepet Ya kita udah ngomongin 98 nih, udah ngomongin lu kena TBC dan lain-lain. Gue mau tahu dong sebagai dokter Tirta nih yang udah ngalamin itu semua, apa kesan-kesannya atau pesan-pesannya yang lu mau kasih tahu kedua ya, anak lu sekarang sama orang tua lu? Oh, kalau anak gue tuh jadi gini. Dulu kita tuh selalu nganggap di generasi gue tuh selalu kayak apa-apa bocah, kamu tuh masih bocah. Sebenarnya anak kecil itu ngerti apa yang kita omongin, tapi mereka tuh nggak bisa balas. Nah kalau kita ngeremehin dia terus, mereka akan tumbuh dalam pembuktian. Nah gue nggak mau mereka ngebuktiin apapun. Jadi gue membiasakan mereka itu ngobrol. Nah itu yang gue didik caranya. Jadi misal kamu main apa? Minecraft. Dapat dari mana itu Minecraft? YouTube Pak. Siapa YouTubernya ini? Wah bangsat. Terus tahu Just No Limit, tahu Pak? Saya follow subscribe dia. Wah kampret. Terus kan di situ gue bilang, tapi aku nggak suka ML. Jadi di sini aku ngerti, oh ternyata si YouTuber gaming ini bermanfaat buat anak gue. Banget ya. Nah di situ aku nge-hate speech mereka. Jadi gue ngajak mereka, yuk papa mau ke toko. Gue pengen biasain itu. Itu yang dilatih dari bokap gue. Dulu gue juga dilatih ke kantor. Gue ajak anak gue, ini toko, ini namanya, gue kenalin SPV gue satu-satu. Plus yang, jadi dia akrab sama pegawai gue. Akhirnya dia mulai dewasa sebelum waktunya, paham. Terus, nah dari situ dia bahkan lebih nyaman ngobrol sama orang gue dan orang lebih tua daripada yang lebih muda. Tapi lucunya kalau dia ketemu yang lebih muda ngomong. Kalau buat lu yang jadi orang tua baru, lu kalau punya anak, ajak dia ngobrol terus. Kayak Raffi ke Rafathar. Sambel mulut mertua. Gimana? Dokter Tirta, mulut mertuanya pedes. Mantan mertua gue pedes. Kebayangin gue jadi. Kita lihat ya sepedes ini atau enggak. Kok lu biasa aja sih? Sama ya? Sama. Bangsat. Enak kok, tenang aja. Bener gak sih bro, pas lu SD, lu tuh nggak pernah narok status keyakinan lu? Oh iya bener. Itu tuh apa sih ceritanya? Jadi agama gue tuh kosong anjir. Itu kocak sih. Jadi gue tuh dilahirin beda agama. Makanya ketika netizen milenial bilang cintamu terpentok agama, bokap nyokap gue juga beda agama. Jadi gue. Nah, jadinya gue kalau nikah beda agama. Kayak gue. Mau. Nah, nggak apa-apa, pinter kan. Ya. Emosional tapi. Anjing pedes banget bangsat. Wah parah. Pedesnya telat. Telat bro. Minum aja, kita minum. Cheers. Diminum itu tambah pedes bro. Wah ini parah bro. Ini yang kita jual nih. Ini yang kita jual. Wah ini kok kayak kontennya Tretan nama itu. Bokap nyokap tuh beda agama. Dan bokap nyokap gue tuh nggak maksa. Tapi gue belajar Katolik, tapi gue juga belajar Islam saat itu. Jadi di Kamis ke Jumat, gue TPA di Masjid Al-Fajr. Minggunya gue sekolah minggu. Gue nggak belajar tapi gue ngikut, seneng aja. Dan gue bingung saat itu anak kecil ya. Nah di SMA itu, SD gue bingung karena SD itu nggak ada keyakinannya nggak ada. Baru ketika gue baptis pertama kali, ya baptis sekali kan. Gue masih ingat nama baptis gue tuh Petrus di kelas 5. Terus gue di Krisma itu SMP, nama Krisma gue tuh Andreas. Dan ketika gue SMA, itu fase gue paling kritis. Aku bener-bener krisis kepercayaan. Karena gue baru ngerti yang tragedi 98 dan gue menyalahkan keadaan saat itu. Kenapa harus, kalau memang sesama manusia saling menghargai dan mencintai, kenapa kok hanya Solo yang kena dibakar? Itu traumatis kan. Nah baru di kampus gue sempat jadi ketua keluarga, bukan ketua, aku jadi salah satu sekjen ya di keluarga mahasiswa Katolik. Sekuat itu gue lulus gue mualaf. Alasan mualafnya adalah karena bokap gue pada waktu umroh dinyinyirin sama temennya. Dibilang kayak gini, lu umroh percuma karena anak lu, kamu umroh ngapain? Mau doain siapa? Kan anakmu
kafir. Kesel gue di situ, akhirnya gue juga dapat hidayah, akhirnya gue masuk Islam. Cuman gara-gara gue masuk Islam, gue mengenal agama kan. Gue tuh mempelajari Katolik sampai dalam. Gue juga tahu Kristen karena dulu mantan gue pas SMA Kristen. Dan gue juga tahu Islam. Dari situlah gue bisa respect sama kepercayaan orang. Jadi pernikahan beda agama itu tidak selalu menghasilkan sesuatu yang buruk. Iya. Itu yang netizen dan anak muda kekinian harus tahu. Endingnya adalah anak dari perkawinan beda agama itu rata-rata bisa lebih mendalami agama karena dia menemukan sendiri. Ya, oh, bokap gue kayak gini, nyokap gue kayak gini. Akhirnya dia memilih, dan menurut gue kita lebih bisa toleransi sama orang. Jadi contoh, pada waktu gue Katolik, bokap gue puasa, ya nggak enak kan gue makan, maka gue makan sembunyi-sembunyi. Akhirnya gue ngerasain ketika gue walaf, gue puasa, temen gue yang non muslim pun respect sama gue. Iya. Dan akhirnya gue juga respect ketika mereka Natal, gue nyelamatin. Gak mungkin dong gue gak nyelamatin nyokap gue. Masa gue gak nyelamatin Mama, Merry Christmas ya. Gak mungkin dong, masa gue gak nyelamatin dia nyokap gue. Nah disitulah gue bisa respect. Dan bahkan nyokap gue tuh masih memegang teguh kepercayaan Chinese bro, yang Imlek kayak ke kelenteng. Iya. Masih dewa Jaisin, dewa kekayaan. Yeah. Tahu kongsi fa choi itu artinya apa? Atau artinya Nggak tahu gue. Kongsi fa choi itu artinya semoga Anda kaya. Hebat kan, Imlek aja. Iya, gue juga tahu loh. Iya, kongsi fa choi itu adalah kaya. Ada dewanya namanya dewa uang, namanya dewa Jaisin. Itu dewa uang. Jadi orang Chinese aja ketika Imlek itu mendoakan orang sukses. Iya. Kayalah kamu. Iya. Doain saya juga, kayalah kamu. Jadi orang bilang, Hong Si Fa Choi, Sinin Kuai Le, itu baru, yang sama tahun baru. Sinin Kuai Le, Hong Si Fa Choi. Gue aja ngerti, gue dulu punya lilin gede-gede nih, segini-segini, itu dibakar, terus rumah-rumahan itu. Jadi, terbuat dari budaya yang terlahirkan di budaya yang seperti itu, multikultural, membuat gue lebih menerima dan belajar. Sambal ke-8 kita, sambal di tikung teman. Gue yang nikung ya, bro. Let's go. Lu dulu tuh. Ini gue beneran pusing coy. Ini kalau gue habis, gue Hall of Fame kan? Iya, Hall of Fame. Gue tuh orang paling nggak bisa pedes loh coy. Dan orang paling nggak bisa di-challenge. Jadi, pastilah masuk lah. Enggak, Bu. Udah sih. Wah! Ini bukan mie sambal, coy. Sambal ada mie-nya. Wah, pedes banget kalau ini. Wah, ini. Ini sebelum gua tanyain pertanyaan untuk segmen ini, kita ada segmen namanya pikir cepat, tanggap cepat. Oke? Gua kasih lu sesuatu kalimat, terus lu langsung kasih tau gua opini lu aja. Wah, gila lu. Pas gue lagi pedesan lagi. Gue kasih lu kalimat, lu kasih tau tanggapannya aja tentang itu. Oh iya, apa? Orang yang nggak mau divaksin. Anti vaksin. Oh, bacot anjing. Wah, anjing ini parah sih, ini kecampur semua nih. Anti vax, bacot. Oke. Itu coba aja. Bluder. Sama kayak gue dulu. Drama Korea. Seru. Vaksin. Wajib. Baim Wong. Impulsif. Indonesia. Merdeka. Nikita Mirzani. Galak. Gue tuh mau tahu sejak kapan lu nih jadi dokter Tirta? 2015 ketika sebuah media, gue utang budi sama Hibwi. Dia ngangkat gue, judulnya ada gue update di media sosial. Hibwi Jogja, Mas Yosua ngangkat artikel ke gue, judulnya Dokter Tukang Cuci Sepatu. 2015. Dan 2016, 1 tahun kemudian, gue diangkat di Sosok Kompas 30 Juli. Bahas juga
bisnis waktu cuci sepatu. Gue verified itu di 2019 saat gue membahas sepatu lokal. Bangsat nih konten bangsat. 2000 berapa? 19. Oh, 2019. Gue masih inget gue verified di bulan Mei. Apa sih pendapat lu tentang orang-orang yang menganggap kalau situasi COVID ini lu pakai sebagai platform buat nge-ekspresiin diri lu? Justru gara-gara COVID ini, gue tuh nggak bisa kayak dulu bro. Jadi kalau dulu bro, kalau gue nongkrong sini gitu kan, orang yang tahu gue tuh beberapa doang. Anak tongkrongan, anak komunitas, anak sepatu, anak fashion, dokter. Sekarang gue kemana-mana aja disorot kamera. Gue ngupdate aja kayak dulu. Gue dulu ngupdate Dota, ngupdate tongkrongan, ngupdate lagi di mana, ngupdate lagi Starlink atau ngupdate itu lebih bebas. Itu nggak bisa. Dan berdua, pandemi itu ngerenggut dua hal yang paling gue suka buat konser musik sama toko gue. Pandemi ini ngerenggut toko gue di Jakarta sampai 5 dan toko gue di luar Jakarta 2, 7, 1 di luar Jawa down dan 17 event gue batal. Jadwal tour gue juga batal. Gue ada jadwal tour bro sama sebuah brand untuk sharing-sharing gitu. Yang main musiknya Danila, yang sama kadang RR, Rocket Rocker, terus musiknya gue yang sharing brand lokalnya sambil touring motor gitu. Oh, keren banget. Dan pandemi ini tuh ganggu plan gue yang kuliah. Jadi menurut gue rela gue nggak ada follower gue asal hal itu balik lagi. Karena menurut gue follower 2,3 M sama follower gue 600.000 dulu itu reality life gue nggak berubah. Malah sekarang gue kayak lu sekarang jadi dutanya corona bukan duta lagi, kayak ekspektasi tuh gue harus perfect lah. Iya, itu yang gue nggak suka, padahal gue nggak perfect. Iya. Contoh kayak gini bro, gue makan siomay ya di daerah dulu ya, di Senayan kan ada sate-sate apa tuh, sate di Blok Taichan. M sate Taichan, terus di Blok M ada gultik. Di situ kan ada sate, atau di Pampel ada sate Abjay. Iya, Abjay. Ada Ajo Ramon. Lu makan di situ aja. Kadang orang tuh ngeliatin gua atas sampai bawah kayak memastikan Dokter Tirta makan di sini. Terus kayak gua pernah nongkrong coffee shop diliatin. Jadi kayak hal inilah yang gua sampai sharing sama Uya. Uya tuh sampai cerita ke gua, memang ketika lu di hidup kayak gini, orang udah mandang lu bukan influencer lagi. Iya. Omongan lu diperhatiin, jadi lu figur, bukan influencer doang. Influencer tuh mempengaruhi. Kalau figur tuh setiap hidupnya dipengaruhi. Mungkin kalau influencer, dia di reality life nggak akan ada yang kenal. Atau mungkin kayak Matt lah, follower mungkin jauh di bawah gua. Tapi kalau di luar, orang tahu dia siapa. Nah, figur itu kayak gitu. Ya, gua tuh nggak biasa disorot kayak gitu. Apalagi kalau konser gua, itu sesuatu yang dulu have fun banget gua. Hobi gua di situ. Sangat seneng buat musik, rugi bodo amat, tapi seneng aja buat event dan musik. Sekarang nggak bisa. Jadi justru pandemi ini lebih banyak ruginya di gua. Jadi Gua nggak akan berani kritik yang karantina itu sih. itu ya. Gua akan lebih pilih diem dan gua mungkin edukasi yang dengan cara proper. Ya. Jadi follower gua mungkin 800-an K, tapi gua nggak terawasi seperti ini. Jadi kalau bisa di flashback, lu udah tahu ya kan, gua nggak akan ngomong yang kritik karantina wilayah itu. Gua nggak akan ngeluarin statement yang #karantina Mitra ini, nggak mau gua mungkin akan nolak ajakan TV One. Gua mungkin akan lebih kayak nunggu dulu sama teman-teman gua yang grassroots, dan gua akan lebih mendukung yang konser musik. Itu gua kalau disuruh milih. Dan gua konsul banget sama Uya. Iya. Uya sama Desta sama Arman, Rian The Massive, Hanji, itu beberapa orang yang artis yang sampai sekarang japri-japri nama gua. Terutama Uya sering nelpon gua dan memberikan gua nasihat yang akan gua ambil terus. Deddy Corbuzier juga. Oke, mantap. Kita ke sambal nomor 9 kita. Ada sambal beda agak. Wah, ini kayak bokap nyokap gua nih. Ini gue udah suka nih, ini yang kayak paling gila, hitam. Oke, coba dilihat. Anjir. Lu harus tau ekspresi muka gua anjing. Tapi ini enak juga bro, ini enak banget. Lu kok bisa biasa aja sih, Rel ya? Anjing,
Di satu momen nih lebih parah dari alkohol, bos. Wah. Ayo, 2 lagi bisa, bro. Hajar langsung aja. Bentar. Anjing Matthew bangsat emang. Matthew bilang di DM tuh cuma dikit aja. Mantap. Oke. Ini bukan buat manusia, coy. Pedes banget aja. Pedes banget. Ada kipas nggak, bangsat? Wah, bangsat pedes banget. Diminumin sama pedes, bangsat. Nah, gue tuh mau tahu pendapat lu tentang influencer-influencer lainnya yang punya medianya sendiri dan punya panggung. Influencer tuh, kupikir kayak gini ya. Ini influencer. Semuanya tuh sambal, memberikan efek pedes yang sama. Untuk mencapai pedes yang kayak gini, mungkin kita harus makan setengah. Ini cuma bikin 1 sendok. Artinya, masing-masing tuh memberikan impact-nya sendiri-sendiri. Dan dia punya masanya sendiri. Begitu juga ini. Jadi masing-masing yang dinamakan influencer itu mempunyai marketnya masing-masing. Contoh, gue paling jengkel kalau ada orang market, kok masih ada sih yang subscribe channelnya Atta? Ayolah, mending subscribe channelnya, contoh Jerome Pauline. Karena apa? Marketnya beda, bro. Orang nonton konten Atta, mungkin karena mereka tuh nggak butuh pedes banget. Mereka cuman sudah pedes hidupnya, jadi mereka butuh sesuatu yang rileks. Tapi orang nonton konten Jerome, mungkin mereka butuh sesuatu yang mikir dan seru dengan cara beda. Jadi kalau ada influencer kayak contoh Baim Wong kemarin, gue udah bilang, Baim buat konten yang suka bagi-bagi uang. Resikonya adalah orang-orang tuh akan ngikutin dia semua. Resikonya jelas, pedes banget, bro. Komennya juga pedes banget, bro. Tapi bludernya Baim adalah dia marah ketika ada orang ngemis ke dia. Nggak bisa. Ketika lu udah buat konten bagi-bagi uang, lu akan dapat resiko diikutin juga. Atau kayak Rachel V-nya. Rachel V-nya itu menjadi panutan bagi ibu-ibu muda di Indonesia. Orang tuh memandang Rachel perfect. Di konten yang kemarin yang aku bilang Rachel tuh blunder adalah Rachel tuh udah nggak perlu klarifikasi lagi soal yang karantina kemarin. Kenapa? Karena fans dia nggak butuh itu. Yang dibutuhin adalah Rachel tuh punya masa yang banyak. Rachel bisa lolos dari karantina, sementara banyak orang lain terjebak di karantina itu. Yang mungkin ibunya meninggal di Indonesia, dia mau layat tapi nggak bisa. Rachel tuh harusnya alih-alih ke kontennya Boy, itu ke polisi, sharing infonya. Dia sharing di netizen, kalau dia sudah sharing ke polisi, itu cukup. Blunder pertama yang Rachel lakuin adalah dia lagi karantina Wisma Atlet, dia story. Jadi dia mencepu dirinya sendiri. Itu konyol banget. Itu kayak kalau gua kayak contoh di AW. Itu yang capture netizen dan itu adalah bentuk evaluasi diri gua. Berarti netizen se-Indonesia ngeritik gua. Karena gua nggak sadar itu salah. Wajar dong. Ini dia sharing
Padahal dia tahu dia lagi karantina, dia tahu lagi kabur, dia sharing lagi kabur. Itu sama aja gini bro, gue maling handphone lu, terus update di Facebook hasil curian hari ini. Jadi kelihatan bahwa Rachel V-nya itu jarang ngelakuin hal kayak gini. Iya. Nah, yang gue permasalahin adalah influencer itu kayak Rachel ini harus bertanggung jawab atas semua konten yang lu buat. Dan resiko apapun netizen ngeritik lu, itu ada respon karena konten lu. Dulu, gue emosi bro sama semua orang yang hujat gue dengan kata-kata pansos. Tapi masalahnya, gue selalu ada di setiap masalah orang yang berkaitan tentang COVID. Ya, mau nggak mau, gue nggak bisa mencegah itu. Yang gue lakuin adalah berjalannya waktu. Kelak netizen ini akan ngulik. Dan bener, di titik 4 bulan terakhir, orang udah ngulik gue siapa. Oh, ternyata maksudnya Tirta ini. Oh, ternyata maksudnya Tirta ini. Dan gue di sini lebih salut sama seorang entertain. Influencer itu masanya di medsos. Kontennya foto keren. Beda sama entertainer. Artis, aktor, aktris, musisi, seni peran, itu mereka memang jiwanya di situ. Jadi mereka udah biasa depan kamera. Jadi medsos itu rata-rata hanya sebuah kewajiban mereka untuk update kalau ada kerjaan. Beda sama seorang influencer yang makannya dari situ. Makannya dari situ ya. Nah di sini dah gapnya. Artis dan aktor dan aktris itu sudah menjalani seni peran, jadi mereka ngerasa, ah yaudahlah medsos kayak gua gitu. Nah beda. Jadi kalau aktor aktris itu udah tahu medsos itu buat apa. Tapi kalau influencer, lu tuh cepet banget viral, lebih cepet viral daripada artis. Kenapa? Karena kalau artis dia harus acting dulu. Tapi kalau mereka tuh benar-benar pengikutnya tiba-tiba suka sama dia dan viral. Jadi ada api pasti ada asapnya. Kalau lu yang buat api, lu pada asapnya. Nah ini contoh yang dilakuin sama Rachel. Nah contoh Baim. Baim kan dulu aktor, terjun ke digital, beda kan reaksinya. Padahal dulu di RCTI ada yang namanya uang kaget, apa dihujat, enggak, yang dilakuin Baim itu kayak uang kaget sebenarnya. Tapi karena digital, it's so much different dengan yang reality. Nah karena itu digital ngikutin hidup dia juga. Tepat. Nah itu yang gue bilang, yang gue bisa petik dari Rachel adalah dia sebenarnya populer 5 tahun, tapi dia lupa karena impulsif atau mungkin untuk euforia pembuktian, dia kadang melakukan sesuatu hal yang merugikan dirinya sendiri. Contoh, karantina di-share. Klarifikasi beda, story sama yang di Boy itu beda. Terus awalnya minta maaf soal arogan, sekarang minta maaf soal karantina. Dangerous bro. Dangerous. Rachel ini dangerous banget. Kenapa? Awalnya hal kecil, dia bisa jadi gede. Gede, karena ketika lo ngakalin karantina, berarti ada berapa orang yang involved. Dan itu bahaya. Hanya karena 4 story dia doang. Dan gue yakin, dia tiap mau tidur, pasti akan bilang, seandainya gue nggak story. Nah ini adalah pelajaran bagi setiap influencer. Gue pun kayak gitu. Seandainya gue dulu nggak menerima ajakan KW, mungkin nggak. Tapi pelajaran. Gue pun KW masih berani-berani aja. Ya kan, tapi bukan tempat KW yang rame banget. Contoh HWV rame banget kan, ya udah gua gawe yang paling sepi aja. Dan menurut gua influencer harus banyak belajar dari artis. Itu kalau dari gua ya. At last, dan sambal namanya juga hidup. Oke guys. Wah ini kalau lu tahu sih kalau kepedesan netizen ya. Lu tahu kalau berak tuh analnya panas bro. Bohong lu kalau ada yang pedesan analnya nggak panas ini. Kita selesaikan. Yang udah masuk ada Karin, Brisia Jody sama Julian Jacobs, Keanu, Lucinta Luna. Nggak ngerti apa. Itu kan nyalinya gede-gede semua. Tapi mereka nggak ada yang punya nyali mengkritik presiden kok, tenang aja. Nggak ada yang sebesar Dokter Tirta. Wah, anjir tuh nyalinya putus tuh bro. Gua nyaris putus tuh bro. Nyaris putus urat gua itu. Aku baru sadar besok kayak anjing ternyata gue ngeritik presiden dan heboh besok kayak. Lu nggak bosen tiap minggu makan kayak gini ya? Ini enak. Ya lu yang buat. Jadi gini ya bro ya. Lu kalau mau pesen makanan, ya kan, ayamnya doang aja lah.
kasih ini nih. Gue sarankan kalau yang ini nih pedesnya di mulut, tapi di lambung panas. Kantal ini semua. Mantap. Sambal dikit ya? Enggak, banyak. Sama kok, tenang aja. Ngawur. Wah, ngawur yang ini pedes banget. Wah. Wah. Cheers, cheers. Sempet cheers juga. Wah. Wah, mau cuci muka gue nih. Aduh. Wah, sampai ngecas anjing. Wah, bangsat. Hah. Pedes anjing ya ini. Oke. Kita mau tahu nih tanggapan Dokter Tirta untuk orang-orang yang mungkin belum mengenal atau belum mengedukasi dirinya itu tentang vaksin. Jadi gini bro, kita tuh dari kecil lahir sudah menerima vaksinasi vitamin K dan hepatitis. Bayi dari lahir tuh disuntik di paha kanan, paha kiri. Oh dokter ya, lu mau lahir di bidan juga dapat itu, dapat imunisasi juga lengkap. Terus ada vaksin COVID, lu tolak dengan alasan SAVS gak butuh vaksin tuh. Iya, karena SAVS itu sistematikanya nggak akut, tapi kronis. Puluhan tahun baru muncul gejalanya. Sementara COVID itu sama kayak polio, sama kayak campak, seminggu langsung keluar gejalanya. Vaksin ini tuh tujuannya bukan ngelindungi diri lu semua, bos. Ya. Tapi buat ngelindungi sekeliling lu. Jadi ibarat kayak gini. Lu pernah nonton 300 film? Ya. Ya, gua gambarin kayak gini. Ini raja lu nih. Ya kan? Ini harus dijagain semua. Kayak gini. Nih, jagain. Rajanya dijagain, bro. Ya kan? Rajanya di tengah kayak gini. Pusing banget anjing. Sakit. Ini raja ya, ini raja. Let's say semua di sini tuh pakai tameng, bro. Ya kan? Tameng. Tameng ini tuh ibaratnya vaksin. Terus ada satu orang nih, sok ye, merasa hebat, anti mainstream, so edgy. Ini nggak mau pakai vaksin nih. Keluar. Enggak, dia di sini doang. Oke. Ya kan? Ini pakai vaksin cuma tameng. Berarti logikanya anggap aja tisu di sini, cuman tisunya itu cuman bungkus sampai sini, nggak ada tisunya. Berarti kayak gini. Nih. Ya, anggap aja nih tisunya ini sudah divaksin. Di sini nggak ada. Terus ini virus nih. Dia mau masuk sini ke tameng. Aduh. Kena pun dia ngelindungi yang di samping. Anggap aja rajanya autoimun. Nggak divaksin, masuk deh, kena semua. Jadi orang yang nggak mau divaksin itu tuh bukan hanya dianya nggak apa-apa, bro, tapi dia akan ngerugiin satu raja ini. Anggap aja raja ini autoimun. Autoimun atau bayi atau siapapun yang prone kena lah ya. Lu tuh, gua herannya tuh orang ngerasa jumawa banget ketika sehat. Lupa, Indonesia tuh masih punya orang yang kena lupus, ada orang yang kena HIV/AIDS, ada yang orang kena Down syndrome, ada yang orang kena anemia, leukemia. Orang ini tuh nggak bisa divaksin, bro. Sulit buat divaksin. Dan yang melindungi itu kita, gitu loh. Jadi vaksin ini tuh tujuannya bukan melindungi diri kita doang, tapi melindungi sekeliling kita, agar sekeliling kita ini nanti
dapat kekebalan alami. Karena virus ini udah bingung mau infeksi mana lagi. Nah terus kalau nanti infeksi yang ini, ya kan rumah sakitnya senggang. Gejalanya kan langsung berat ya, cukup. Jadi vaksin ini tujuannya itu melindungi sekeliling. Nah, anggap aja seperti ini. Lu pakai helm naik motor, ya. Kayak gini kan. Ya, ini kan harus disegel kalau nggak copot. Lu naik motor. Apakah nanti kalau lu kecelakaan salah helmnya? Enggak. Salah attitude lu. Helm ini tuh tujuannya kalau lu kecelakaan, lu nggak sampai cedera kepala berat, mentok cedera kepala ringan. Tapi kalau lu sampai nggak pakai helm, pecah kepala lu. Nah, vaksin tuh kayak helm. Jadi kalau buat lu yang nggak mau vaksin, itu tuh lu sangat arogan. Banget sangat arogan. Dan gue yakin, lu tuh pasti suatu saat akan sakit. Dan jangan sampai ketika sakit, lu nyarahin orang lain. Dan ini bukan hanya vaksin. Ada orang disuruh BPJS. Iuran. Kalau sakit gratis. Jawabannya simple. Ngapain gue harus iuran kalau gue lagi sehat? Dilalai, sakit. Orang Jawa bilang dilalai, sakit. Mahal. Terus marah-marah, dokter membisniskan. Padahal temannya BPJS. Aman. Nah itulah. Tipikal manusia-manusia yang mereka tuh baru bertindak ketika bencana tuh udah di depan mata dia duluan. Intinya itu ya guys, jadi vaksin itu nggak cuman untuk kita, cuman untuk sekeliling kita. Dan untuk orang-orang yang punya panggung tapi nggak mau vaksin, terakhir. Lu tahu kemarin habis ditangkap sama Polres Metro Jakarta Barat, seorang direktur TV di YouTube yang menyebarkan hoax. AdSense-nya 2M. AdSense-nya 2M? Ya. Nah, jadi orang-orang yang anti vaksin ini juga dapat engagement dan mereka juga berbisnis dari situ. Jadi sesungguhnya maksudnya siapa yang pansos di COVID itu? Itu pertanyaan tanda tanya dan lu harus jawab netizennya. Siapa yang pansos di COVID? Orang yang mendapat engagement dari berkata anti vaksin dan akhirnya dapat AdSense dari situ, atau orang yang memang edukasi karena memang pilihannya hanya satu itu doang. Enak dong kalau COVID nggak selesai, mereka dapat AdSense terus. Dirut itu ada ditangkap dan bener dia ngaku dapat 2,2 M AdSense. Loh, adiknya anti vaksin itu jualan apa sih? Propaganda? Nggak hanya itu. Apa? Obat, jamu. Coba lu orang-orang orang-orang yang biasa kayak gua juga sama punya Ultivit, bantuin Ultivit, itu tidak selaris sama orang anti vaksin yang jual jamu. Iya, karena mereka bilang gue nggak mau vaksin, gue maunya alami, bla bla bla, dan itu kampanye mereka seperti itu. Nah, di pertanyaan gua, siapa sesungguhnya riding wave COVID untuk kepentingan pribadinya? Ya adalah mereka sendiri. Karena engagement-nya tinggi banget. Kalau gua cuman pengen ini cepat pulih, bisnis gua kembali, dan gua bisa buat konser lagi di tempat teman-teman gua. Karena itu janji yang nggak bisa gue ingkari. Ini pertanyaan harus jawab nih. Sebenarnya siapa yang riding wave COVID? Orang terkenal yang akhirnya sok-sokan anti vaksin, atau orang terkenal yang edukasi COVID? Kita lihat Rachel V-nya. Terkenal karena COVID? Enggak. Terkenal karena ngelanggar karantina. Anji terkenal karena apa? Prof Hadi. Jering terkenal karena apa? Anti-vax. Mau jawab apa lagi? Mind blown. Oke, mantap. Mantap guys, itu pedas panas episode kita. Terima kasih Dokter Tirta udah main-main ke Bacot. Thank you so much. Gue pulang mau suka berak gue nih. Anything you wanna say? Anything you wanna let our audience know? Satu hal tahu ya, ini Matthew ngeprank. Gak suka sih Matthew bilang, dia bilangnya cuma pedes dikit doang, bangke pedes banget. Jangan pernah nyoba yang level 8, 9, 10 kalau nyali lo nggak kenceng aja. Asik. Ingat yang datang ke sini cuma yang buat nyalinya gede doang. Oke? Dan mungkin Dokter Tirta mau kasih tahu, Dokter Tirta ada project apa, ada bisnis apa, atau apa yang berbeda pemirsa sekalian. Sebelum akhir tahun gue mau buat konser musik gue. Mantap. Udah kangen banget gue. Kita tunggu. Yoi. Kita tunggu ya semua. Thank you so much teman-teman Bacot. Thank you udah nonton Pedas Panas. Thank you Dokter Tirta udah datang. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan kasih tau di bawah siapa lagi yang kalian mau undang atau apa yang kita mau bicarain. Oke? Thank you guys. Yeah.
jangan lupa check our channel here and jangan lupa check our videos here.